pagi hari ini saya mengulang yang pernah saya presentasikan ya, manajemen oropharyngeal dysphagia in patient with OSA. Kita mau membicarakan sebenarnya kalau sekarang ini lebih banyak disiplin ilmu itu digabungkan, dihubung-hubungkan, ternyata sangat terkait. Jadi banyak yang harus diketahui kenapa ini pasien seperti ini, apakah benar bahwa OSA itu bisa menyebabkan disfagia, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau dilihat di jurnal-jurnal maupun saat mengikuti PONAS atau PIN atau kegiatan yang lain itu, kalau ada hal-hal yang telah dibahas dengan topik dengan pembahasan multidisiplin, itu seharusnya kita aplikasikan ke praktek ya, sehingga bisa sangat bermanfaat dan kita tidak ketinggalan atau lost case. Kalau ada terutama kalau ada konsulan itu kita hubungkan apakah ada hubungannya atau tidak. Ya tidak semuanya berhubungan, tapi paling tidak kita bisa menganamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, apakah ini ada hubungannya dengan THT, misalnya seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita awali dengan proses menelan. Menelan itu adalah proses terjadinya pemindahan bolus atau makanan atau cairan dari rongga mulut melalui faring, kemudian masuk ke esofagus ke dalam lambung. Jadi faring ini nanti ada bukal atau orofaringeal, kemudian faring, di mana fase-fasenya kalau bukal atau oral itu adalah volunter, kemudian faring dan esofagus ada involunter. Proses ini sangat rumit untuk ketepatan gerakan dan waktunya melibatkan rangkaian kontraksi dari neuromuskuler baik volunter maupun involunter. Faktor yang mempengaruhi proses menelan sendiri itu tergantung dari ukuran bolus makanan, sehingga ini yang sering terjadi adalah kita tidak waktu melakukan FIS yang selama ini saya amati ya, beberapa teman-teman residen itu memberikan bolus itu tidak cukup. Kadang ada yang semangat memberikan 1 sendok penuh, ada yang memberikan sedikit sekali. Kalau bolus sangat sedikit dengan kelemahan otot-otot bukal atau orofaringeal itu ya nggak bisa terbentuk bolus sedikit. Nanti pasiennya susah untuk menelan ya. Jadi ukuran bolus ini juga menentukan atau mempengaruhi dalam proses menelan. Kemudian diameter lumen esofagus yang dilalui oleh bolus masing-masing orang tentunya beda antara anak, dewasa, sama lansia tentunya ya ada perbedaan ya lansia karena tergantung dari faktor-faktor degeneratifnya. Kemudian kontraksi daripada peristaltik esofagus ini juga sangat menentukan. Kemudian fungsi sphincter esofagus bagian atas maupun bawah juga akan menentukan. Kemudian kerja otot-otot rongga mulut dan lidah, ini yang bagian kita hubungannya dengan OSA tadi. Kontrol motorik fungsi menelan itu ini, bisa dari nervus cranialisnya ini kalau kita tidak familiar, mestinya kita yang ada hubungannya dengan kita harus bisa ya menghafal atau harus di luar kepala nervus cranialis yang berhubungan dengan kita itu apa saja. Jadi tidak menunggu dari neurologi. Kadang-kadang neurologi itu memberikan jawaban hanya parese nervus cranialis sekian, tanpa memberikan kronologis atau pemeriksaan apa yang patologis di situ. Dia hanya menyimpulkan. Nah, ada juga yang sangat lengkap memberikan, oh yang dari sini, dari pemeriksaannya ini, yang telah sesuai dengan gangguan pada nervus cranialis sekian misalnya. Nah, ini perlu diperhatikan waktu pemeriksaannya apabila untuk nervus cranialis yang kelima itu mengatur otot mengunyah dan sensasi pada 2/3 anterior lidah.
Sehingga kalau ini sensasinya tidak ada, artinya juga sulit untuk melakukan, proses, baik untuk mengatur pengunyahan, membentuk bolus, itu sangat susah. Kemudian nervus 7, mencapai musculus orbicularis oris yang berfungsi untuk menutup isthmus falcium, kemudian pengecapan pada 2/3 lidah anterior, kalau tidak ada rasa pengecap mungkin dia hambar ini jadi tidak pasti akan menurunkan, refleks menelannya atau mau membentuk bolusnya agak susah. Kemudian dari hyoid, basis lidah juga, dipengaruhi oleh nervus facialis ya. Untuk nervus 9 sendiri, sensasi dan mengecap pada sepertiga lidah bagian posterior. Mukosa laring, palatum, dan terlibat dalam refleks batuk maupun konstriktor faring. Dalam hal ini untuk bolus bisa masuk ke dalam lebih ke posterior lagi harus ada kontraksi musculus pharyngeus. Nah, dalam hal ini mukosa laring juga harus normal. Kalau tidak normal artinya kalau ada aspirasi dia akan tidak ada rangsangan batuk. Jadi dalam pemeriksaan misalnya pengecapan lidah juga harus diperiksa. Kemudian kalau ada pasien-pasien disfagi ya tentunya. Kemudian waktu melakukan pemeriksaan orofaring itu bagaimana kondisinya? Arkus faring simetris enggak? Ada konstruksinya enggak? Paling tidak dia sensasi atau sensitivitas daripada orofaring itu bagus atau tidak. Artinya harusnya kalau disentuh atau dilakukan manipulasi orang itu akan mudah muntah ya. Atau kalau tidak muntah ada gerakan dari palatomol. Untuk nervus 10 sendiri bekerja sama dengan nervus 9 dan proses fonasi terutama vocal cord ya, kemudian molitilitas oesophagus dan hipofaring. Nervus 11 itu berhubungan dengan gerakan lidah, elevasi dan depresi dari palatomol. Kalau ini terganggu tentunya bolus tidak akan masuk ke daerah lebih ke posterior lagi. Kemudian nervus 12 juga berhubungan dengan gerak lidah dan hyoid. Halo, suara masih jelas ya? Masih dokter. Halo, jelas ya? Kemudian untuk proses menelan sendiri tentunya sudah paham betul ya. Untuk proses menelan itu ada 3 fase yang tadi disebutkan bukal atau orofaringeal atau bagian oral, kemudian faringeal dan esofagial. Nah, fase oral ini tentunya kondisi volunter sadar ya. Dari persiapan tadi sudah disebutkan untuk nervus cranialis yang terlibat, atau kalau itu untuk membedakan nanti apakah ini kelainannya neurologis atau kelainannya mekanik dari hubungannya dengan osa. Kemudian setelah pasien atau bolus dimasukkan, kemudian akan dari oral fungsi mekanik itu akan membentuk suatu bolus. Kemudian akan terjadi kontraksi otot, intriksi lidah, kemudian bolus akan terdorong ke dorsum lidah. Kontraksi musculus levator veli palatini akan mendorong bolus masuk ke rongga dorsum lidah menjadi akan diperluas sehingga palatomolnya akan terangkat. Kemudian terdapat kontraksi musculus palatopharyngeus sehingga akan menyebabkan nasofaring itu tertutup. Ya, ini gambarannya. Berikutnya adalah fase faringeal. Untuk fase faringeal sendiri, gerak refleks perpindahan dari bolus melalui forum ke esofagus ya, faring ke esofagus. Kontraksi musculus stylofaring, kemudian musculus salpingofaring,
kemudian muskulus tirohioid, muskulus palatofaring, dan laring. Di sini akan terjadi kontraksi, kemudian akan menyebabkan aditus laring tertutup oleh epiglutis karena akan terjadi pergerakan ke atas ya. Jadi laring itu dengan muskulus-muskulus tadi akan menarik atau kontraksi ke atas sehingga epiglutis akan menutup. Kemudian fase esofagial. Fase esofagial ini, sebentar ya, saya tuh lupa, nggak pakai kacamata. Kacamata tak ambil dulu. Sudah punya keterbatasan fisik tapi malah lupa ya. Kemudian fase esofagial ini tentunya dipengaruhi oleh peristaltik daripada esofagus. Peristaltik primer itu lanjutan dari faring, membutuhkan waktu 8 sampai 10 detik. Kemudian setelah itu akan dibilas atau sisa-sisa makanan itu akan terjadi peristaltik sekunder. Kemudian akan terjadi relaksasi melalui neuron mesenteric inhibitory, di mana ini menyebabkan sphinkternya menjadi relaksasi. Itu tadi untuk fisiologisnya, kemudian kita masuk ke disfagia. Disfagia atau gangguan fungsi menelan, ya. Tidak hanya sulit menelan, tapi kalau namanya disfagia itu gangguan fungsi menelan. Berasal dari kata Yunani yang berarti gangguan makan juga bisa harusnya yang lebih fungsi menelan. Disfagia biasanya merujuk pada gangguan dalam makan sebagai bagian dari proses menelan. Disfagia adalah gangguan menelan baik yang didapat maupun bawaan. Dapat disebabkan oleh gangguan struktural atau struktur atau anatomi maupun fungsionalnya yang mengakibatkan kesulitan dalam memindahkan makanan baik itu padat maupun cairan dari rongga mulut ke lambung. Secara klinis disfagia dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis utama, yaitu tadi yang sudah disebutkan. Dalam hal ini yang akan kita hubungkan dengan obstruksi sleep apnea adalah disfagia orofaringeal. Nah, ini nanti akan menjelaskan kenapa OSA bisa menyebabkan disfagia. Kita kembali lagi, OSA kemarin sudah banyak presentasikan oleh Dr. Nurul ya, untuk OSA hubungannya dengan stroke non-hemorrhagic. Definisinya, kalau definisi secara umum itu lebih mudah dengan menggunakan seperti ini. Definisi banyak sekali, tapi intinya adalah kita mengetahui OSA itu apa. OSA itu akan terjadi akibat sumbatan total maupun sebagian jalan nafas atas, harus jalan nafas atas, untuk membedakan bahwa ini OSA atau dyspnea bagian posterior ya. Yang terjadi secara berulang saat tidur, yang menyebabkan aliran udara ke paru menjadi terhambat saat tidur. Jadi harus saat tidur. Tidur di sini sebenarnya yang ini kan adalah tidur pada malam hari. Kenapa? Karena PSG pun dikerjakan pada malam hari. Secara gold standarnya adalah memang tidur untuk malam hari. Biasanya OSA ini banyak terjadi pada pasien-pasien dengan komorbid. Komorbidnya bisa cerebral palsy. Cerebral palsy ini biasanya kan pasien-pasien fasiokranialnya atau kraniofasialnya itu kepala maupun wajahnya itu biasanya bisa mikrosefal, bisa mikrogenadia,
atau mungkin IPA terjadi multi sindrom. Kemudian hipotiroid ini pasien-pasien yang hipotiroid yang pasiennya kecil sejak lahir misalnya. Down syndrome tentunya tahu terjadi wajahnya yang terutama dagunya yang mikrognathia, pasien-pasien epilepsi, kemudian stroke. Modalitas untuk melakukan diagnosis OSA itu ya memang yang paling mudah adalah dengan ESS. Tapi macam-macam untuk kuesioner ini ya bisa dilihat lagi ada stop bank, ada stop aja, ada yang lain kemarin yang sudah disebutkan ya. Kemudian POL. Istilah laryngoskopi fleksibel itu macam-macam di sentra-sentra pendidikan. Kalau kita terbiasa dengan laryngoskopi fleksibel, tapi kalau di Surabaya pakai VOL. Kemudian kalau di RSN pakainya RRL. Ya, yang jelas ya kalau nggak tahu ya apa itu misalnya tanya, oh yang maksudnya kalau di tempat kami adalah istilahnya laryngoskopi fleksibel. Kemudian gold standarnya adalah PSC. Nah, ini ya. Posisi OSA itu kondisi yang normal breathing, itu posisi palatum molnya kondisinya terbuka, kemudian lidahnya juga enggak jatuh ke belakang. Kalau lidahnya memang normoglosi, kalau makroglosi otomatis dia akan menutup ke daerah hipofaring. Ya, itu bisa dilihat partial obstruction. Jadi masih bisa belum terjadi turbulensi, tapi tidak ada kuat aliran udaranya. Kemudian kalau yang komplit atau obstruksi total, itu terjadi turbulensi di situ sehingga sangat sedikit udara yang masuk ke saluran nafas bawah. Sehingga karena terjadi turbulensi otomatis gerakan snoringnya atau mendengkurnya tentunya lebih keras dan lebih sering terjadi kolaps sehingga pasien sering berhenti nafas, itu yang disebut apnu. Mungkin kalau yang partial obstruction itu masih dikatakan AHI-nya mungkin masih yang moderat ya, masih hipopno indeks. Kalau yang total mestinya apno masuknya. Ini ya alurnya, hubungannya OSA dengan kenapa OSA bisa menyebabkan diswagi. OSA tadi sumbatannya sudah disebutkan di atas, mulai dari kemarin sudah disebutkan Bu Nurul ya, dari hidung itu yang menyebabkan obstruksi, semua yang menyebabkan obstruksi pada hidung dari saluran nafas atas itu mulai dari nares anteriores sampai hipofaring. Ya, batasannya kalau sudah masuk trachea, sudah masuk bawah ya, kita batasnya sampai laring saja, kalau saluran nafas atas. Karena terjadi mendengkur menyebabkan getaran, frekuensinya menjadi rendah, kemudian akan terjadi hipoksia jaringan di sekitarnya. Dalam hal ini akan mikrosirkulernya akan terganggu sehingga akan terjadi gangguan pada palatum molonya terutama ya, dia akan tidak bisa saat melakukan proses menelan tadi, dia akan proses volunter maupun involunternya terganggu, terutama proses volunternya. Kalau volunternya terganggu, involunternya juga pasti sedikit terganggu karena harusnya sudah masuk ke involunter tapi masih di volunter. Kadang-kadang tidak bisa membentuk bolus karena isthmus falciumnya sangat sempit. Hal ini akan mengganggu proses menelan pada fase awal menelan dan
pendorongan bolus makanan, ya, sehingga menyebabkan disfagi. Pemeriksaan yang tadi disebutkan tetap kita lakukan FIS, kenapa? Kita akan menentukan modalitasnya ini kita akan melakukan sebelum melakukan FIS, kita tentunya melakukan tadi FOL-nya ya, lebih awal kita menentukan seperti molor manuvernya kita tentukan dulu. Obstruksinya di mana saja toh pasien ini. Setelah mengetahui obstruksinya di mana, nah hubungannya ini karena manajemen maka kita akan melakukan tindakannya yang mau dikoreksi mana nih, obstruksinya di level mana, apakah di level hidung, mulai dari nares anteriores sampai ke posterior atau di dalam kafum nasinya, posterior, dari nasofaring sampai ke laring. Ya, setelah diketahui kausanya yang menyebabkan obstruksi, kemudian tetap kita lakukan FIS ya atau FES dengan endoskopi ya. Maksudnya videonya itu untuk dijalankan sehingga bisa untuk mengevaluasi apakah ini prosesnya ada di orofaring atau lebih bawah lagi. Pemeriksaannya bisa kita evaluasi dengan tadi bolus makanan ya yang sudah sering kita kerjakan dengan berbagai konsistensi dan volume yang berbeda. Artinya volume tadi yaitu tadi dengan porsi normal misalnya kita bolus itu ukurannya normal sekian misalnya. Oh nggak bisa, kita kurangi lagi sedikit. Atau kadang-kadang orang itu masing-masing orang bolus yang dia buat itu juga beda-beda ya, tergantung orangnya. Kadang-kadang kita bisa tanyakan ke pasiennya, "Ibu kalau makan biasanya suapannya seberapa yang selama ini Ibu makan, yang bisa Ibu makan saat ini?" Misalnya gitu. Dalam studi kohort di jurnal-jurnal yang pernah dilakukan bahwa pasien dengan OSA itu memiliki gangguan fungsi pengenalan yang bersifat subklinis. Sebenarnya tapi ya harusnya kalau ada gangguan fungsi pengenalan pasiennya bisa tidak obesitas ya, tapi pada ada anak-anak juga ini nggak berlaku. OSA berat masih pasiennya obesitas, bahkan sulit terkontrol. Manajemen untuk disfagia karena OSA ini ya berarti kan setelah ditentukan ternyata tidak ada gangguan neurologis. Tentunya gangguan neurologis tadi tetap kita screening, artinya kita periksa juga apakah murni karena OSA atau ada gangguan neurologis lainnya. Ya, kalau misalnya kita pemeriksaannya tidak yakin, multidisiplin, harus kita konsulkan ke neurologi. Kalau memang neurologi tidak ada kelainan neurologis yang ditemukan penyebab disfagi, artinya murni karena OSA. Karena murni karena OSA, ya terapinya kita cari OSA-nya ini obstruksinya di mana. Ya, sampai saat ini tata laksana atau manajemen suatu penyakit itu dari terapi kausatifnya dulu. Ya, terapi dasarnya apa? Mulai dari konservatifnya apa? Konservatif itu mulai perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa? Biasanya pasien OSA itu pada obesitas cukup tinggi prosentasenya, sehingga harus memperbaiki status gizinya. Tidak boleh terjadi overweight, misalnya apalagi dalam kondisi fisik atau performa pasien itu lingkar lehernya. Kadang-kadang orang gemuk itu belum tentu ya, gemuknya itu kok saya juga belum pernah baca ya atau belajar, cuman hanya memperhatikan aja. Orang gemuk itu bisa gemuknya hanya di lehernya tidak segemuk di eee, deltoidnya atau di ininya, tapi kok lehernya bisa gemuk ya, pipinya tidak gembil atau tidak kelihatan cabi-cabi.
tapi kok lehernya bisa, nah mungkin itu pasien leher pendek ya. Kemudian ada juga saya kalau gemuk itu yang besar di bagian sini saya, misalnya gitu. Nah ini tergantung pada orang tersebut juga. Udah leher pendek, gemuk, otomatis lingkar lehernya akan lebih lebar ya, sehingga lemak-lemak yang di, dalam, eee, leher bagian dalam atau parafaring itu lebih, tebal. Setelah konservatif dengan perubahan perilaku, ya terutama tadi gizi dulu, obesitas pada manajemen OSA itu tidak akan berhasil apabila obesitasnya tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa teratasi. Ya bisa tapi sedikit, ya. Nah, untuk operasi akan menghasilkan, eee, ya tidak signifikan untuk, mengurangi OSA-nya atau disfaginya. Yang paling sampai saat ini masih dikatakan bahwa terapi gold standar daripada OSA itu adalah CPAP. Ya, karena diagnosis dari OSA sendiri kan, berdasarkan indeks AH, indeks AH, indeks apnoe hipopenuh ya, dari situ. Artinya ya kita memperbaiki dengan memperbaiki, oksigen yang masuk karena kekurangan oksigen terjadi apnoe hipopenuh, dengan memakai CPAP ini dia akan langsung teratasi. Dan pasien-pasien, beberapa jurnal saya lupa mau mencantumkan di sini ya. Pasien-pasien yang obesitas diterapi dengan CPAP itu bisa menurunkan berat badan, ya. Berat badannya bisa turun. Dan tentunya goal atau tujuan utama atau hasil yang diharapkan dari suatu, terapi itu adalah kualitas hidupnya, ya. Dengan pasien tidak ngantuk, dengan pasien sudah fresh, pasien bisa lebih aktif lagi kerjaannya. Jadi, otomatis kualitas hidupnya lebih baik. Kalau pada anak-anak ya tentunya kualitas hidup dari prestasi belajarnya. Artinya, yang tadinya tidak ranking bisa menjadi ranking dan belajarnya lebih, bagus lagi. Macam-macam, ya kita mulai dari obstruksi yang bagian atas ya, dari nasal dulu. Nasal itu biasanya yang menyebabkan obstruksi ya tergantung tadi, eee, ini obstruksinya hanya di nasal, tapi berat ya. Tapi biasanya rata-rata pasien ya kalau alergi tentunya diterapi dengan alergi ya, karena ini operasi ya, nasal surgery ya tentunya kalau ada pasien alergi juga alerginya harus diterapi juga, ya. Kalau terjadi, septum deviasi tentunya, septumnya harus dikoreksi. Kemudian apabila ada hipertrofi konha, maka bisa dilakukan reduksi, konha, bisa dengan, tradisional, mau total atau parsial. Sekarang kan sudah banyak mungkin ini yang lebih ahlinya dokter anak. Jadi untuk tindakan operasi daripada, OSA itu melibatkan multidisiplin. Artinya kalau memang kelainannya pada nasal, ya tentunya kita konsul ke rinologi untuk memperbaiki, eee, obstruksinya, ya. Macam-macam yang akan dilakukan, tergantung nanti, komorbidnya atau apa saja nih yang menyebabkan obstruksi. Kadang-kadang pasiennya juga sudah ada rhinosinusitis kronik misalnya, apakah mau akan dilakukan VES, tapi kalau rhinosinusitis kronik saja itu ya bisa menyebabkan obstruksi, tapi tidak ekstrem pada septum deviasi maupun, konha hipertrofi. Pada anak-anak itu biasanya penyebab terbanyak adalah adenotonsil hipertrofi, ya. Adenotonsil hipertrofi.
di mana, ya mestinya indikasi utamanya ya kita pastikan dulu apakah tonsilnya ada adenoidnya itu grade berapa. Nah, dari OSA-nya kita nggak temukan apa-apa, tapi hanya tonsilnya dan adenoidnya, ya langsung dilakukan HTE. Metode-metode yang digunakan macam-macam, mau masih konvensional juga boleh, mau pakai thermal reading boleh ya, pakai coablation boleh. Teknik-teknik yang digunakan tergantung kalau misalnya kalian nanti di daerah sudah mau beli alat, ya alat itu kira-kira apa? Memungkinkan nggak digunakan di daerah yang tempat kalian bekerja. Kalau memang memungkinkan ya sudah, itu digunakan dan skill-nya benar-benar dilatih sehingga cost-nya dalam, melakukan tindakan terutama cost ya dan efektivitas dari namanya efektif itu juga menyangkut cost-nya. Artinya kalau operasinya kamu lebih cepat, otomatis biayanya juga akan lebih, sedikit. Karena agen-agen yang digunakan juga berkurang, waktu kamu juga lebih efisien, bisa mengerjakan yang lain, seperti itu. Terutama tindakan-tindakan itu seperti microdebrider ya. Kalau microdebrider itu di jurnal, sudah disebutkan bahwa akan terjadi regrowth atau pertumbuhan daripada tonsila palatina. Kenapa? Karena kalau secara mau benar-benar bersih itu kapsulnya harus terangkat. Kalau kapsulnya tidak terangkat berarti masih ada sisa-sisa jaringan, tonsila palatina di situ sehingga akan tumbuh lagi tonsil palatinanya. Tumbuhnya kapan? Itu dikatakan di jurnal adalah 1 sampai 2 tahun itu sekitar 50%. Ya, bisa regrowth lagi. Ya, tergantung orangnya, apalagi kalau pasiennya gemuk itu biasanya lebih cepat lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, sering kalau melakukan operasi dengan teknik Schroeder, apalagi pasiennya gemuk, sering tidak dievaluasi tonsilnya itu sampai ke dasar, yang di bawah pilar di bawah pul bawah ya, pul bawah tuh pertemuan antara palatoglosus dan palatopharyngeus. Kadang-kadang masih ada yang, bilobus atau ada satu lobus lagi utuh di bawah. Nah, sudah perdarahannya banyak, tidak dievaluasi sehingga di bawahnya itu, masih ada tonsil. Ya, nanti begitu kontrol hari pertama itu sudah muncul lagi. Saya pernah dapat sekali seperti itu ya. Lah ini kadang-kadang ya bukan karena waktu itu saya ingat bukan karena perdarahan, bukan ini, karena merasa udah utuh, besar banget dan cepat prosesnya sehingga kita yakin bahwa itu sudah bersih. Ternyata masih ada sisa di, pul bawah itu tonsilnya, kok melendung, tonsilnya kayak numbuh lagi, bukan numbuh lagi, itu ketinggalan ya. Jadi setelah itu saya evaluasi betul-betul bahwa tonsila palatinanya adalah bersih ya. Ya kalau ditanya oleh pasien, seringnya kan pasien itu bertanya, apakah bisa numbuh lagi? Mungkin karena pasien-pasien itu juga pernah ada informasi bahwa ternyata habis dioperasi kok bisa numbuh lagi. Kadang-kadang bukan pasiennya, tapi dokter berikutnya yang periksa entah sekian tahun berikutnya, "Loh ini udah operasi Amandel belum?" Harusnya kalau sudah dioperasi Amanda tidak perlu tanya seperti itu ya. Tanyanya ya tahun kapan, misalnya berapa tahun yang lalu, misalnya seperti itu. Tuh, jadi kita saling ya etikanya seperti itulah tanya, "Ini pernah dilakukan operasi Amanda tahun berapa ya?" Misalnya gitu. Jadi kalau belum, kalau kecil sekali T1 kadang-kadang ya nggak kelihatan. Tapi ternyata, "Oh sudah Dok." Nah, apalagi nggak usah komen apa-apa, kan kita nggak tahu kondisinya waktu, eee, teman sejawat melakukan operasi itu. Ya, kalau kita, melihat seperti itu, ya kita sampaikan saja. Kalau mau operasi lagi monggo ibu atau bapak, putranya bisa nanti 3 bulan lagi misalnya, atau nanti saat liburan lagi nggak masalah.
seperti itu ya. Jadi kalau microbladder apalagi kalau radiofrekuensi ya, radiofrekuensi itu kan hanya mengecilkan sehingga akan cepat terjadi pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Maaf ya. Minum dulu ya. Nggak usah ditutup videonya. Alat-alat surgery. Untuk operasi pada anak-anak ini ya diutamakan pada yang pasien-pasien yang obesitas, yang benar-benar nggak bisa dikendalikan obesitasnya. Itu boleh dilakukan bilateral surgery. Tapi kalau tidak ada obesitas, tentunya kita bertahap. Operasi-operasi untuk OSA itu karena pada kasus yang kausanya multi-level obstruction itu harus bertahap, tidak bisa dilakukan langsung, semua dilakukan. Lega artisnya adalah begitu, harus bertahap, ya. Tergantung kalau ovulanya besar ya bisa dilakukan sesuai kondisi patologis yang ada di situ yang menyebabkan obstruksi. Bisa ovulektomi, bisa melakukan implan pada palatemnya, terutama di lokasinya di palatemol ya. Kemudian radiofrekuensi ablation ini atau reduksi pada bisa pada palatem, bisa pada dasar lidah. Untuk radiofrekuensi ablation ini kasus-kasus yang sudah pernah dilakukan. Dulu kita dilakukan waktu demo simposium ya. Pasien-pasien ternyata tidak membaik, tidak ada perubahan yang signifikan untuk keluhan osanya. Kemudian karena dilakukan secara lokal anestesi. Mungkin beda ya kalau dilakukannya dengan general anestesi. Kemudian ya rata-rata sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Harusnya kalau kondisinya bagus melakukannya untuk ablasinya itu bagus ya tentunya setahun bisa terjadi. Tergantung juga yang dilakukan reduksi atau diablasi di situ seluas apa. Ya yang lebih bagus tentunya dioperasi seperti uvulopalatofaringoplasti atau menggunakan uvulopalatoplastinya dengan menggunakan laser ini sama saja dengan UVPV, cuman dengan laser yang digunakan. Kemudian juga bisa melakukan pengurangan atau transpalatal advancement faringoplasti. Artinya tergantung kelainannya itu di mana. Ini ya, tadi pasien-pasien tergantung setelah dilakukan Muller manuver, tadi obstruksinya di daerah mana. Ini tentunya uvulopalatofaringoplasti. Bisa dilihat yang sebelah kanan atas itu seperti itu ovulanya dibuang. Saya ada 4 pasien yang sudah pernah, 5, yang 1 lost case, pasien tidak kontrol. 5 pasien dilakukan operasi UP3, bukan modified ya. Kalau modified itu seperti yang di bawah. Ya. Ada yang ovulanya tidak diapa-apakan bisa, atau modifikasi itu bisa yang bawah kanan atau maupun bawah kiri, hasilnya seperti itu. Jadi yang semula dilihat yang kondisi patologis di sebelah kiri atas, itu kondisinya seperti itu. Itu sudah kondisinya tonsilnya T1 ya tentunya. T1 ya tetap harus diambil, prosedurnya lebih bagus melakukan operasi palatoplasti itu atau palatofaringoplasti itu dengan membuang tonsilnya. Artinya ada perlukaan di fossa tonsillaris sehingga bisa menyatukan antara pilar anterior dan pilar posterior.
yaitu palatomnya kan, terjadi, tentunya ini nilai dari anu ya, modifikasi Friedman Tongue position-nya. Ini juga termasuk lidahnya juga dilakukan glosektomi, artinya direduksinya benar-benar dikurangi, dijahit di tengah, ada makroglusi sehingga lidahnya dikurangi. Hati-hati pasien-pasien yang dilakukan UP3 murni seperti yang digambar kanan atas, itu harus informasinya jelas, pasiennya dikasih gambar dia sebelum operasi dengan sesudah operasi. Artinya setelah tidak ada uvula, ya di beberapa literatur disebutkan bahwa uvula itu fungsinya apa, sampai sekarang saya kok masih belum menemukan juga. Uvula itu hanya, kosmetik aja, bahwa kita sudah biasa melihat daerah orofaring uvula itu bentuknya seperti itu. Ada yang cuman bilang mengatakan bahwa, "Saya maunya modified aja karena saya uvula lovers," katanya gitu. "Saya cinta dengan uvula, dengan adanya uvula itu bentuknya jadi cantik, beda dengan atas." Mungkin karena kita seringnya melihat seperti itu ya. Kalau sudah biasa dulunya tidak ada uvulanya mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi karena jadi prinsipnya yang melakukan modified itu, ya hanya juk aja atau sebagai ini aja, saya pecinta full atau ya seperti kondisi yang UP3 seperti itu, kita harus inform konsen, menjelaskan ke pasien, "Pak, nanti kondisinya atau Bu, kondisinya seperti itu." Nah, alhamdulillah 4 pasien itu tidak ada keluhan sama sekali dan dia merasa lebih nyaman dan itu lebih longgar ya. Kalau seperti itu, kalau misalnya yang modified itu masih bisa ada kecenderungan nanti palatemnya letak rendah lagi. Karena biasanya pasien-pasien seperti itu ada obes, ada, eee, palatom letak rendah, seperti itu. Kalau yang sudah di atas itu, ya sudah yakin bahwa tidak akan terjadi obstruksi di daerah orofaringnya, ya. Pasiennya biar nggak kadang-kadang pasien itu habis operasi TE aja ngaca terus sampai, "Wah ini kok saya, eee, anak tekak saya kok jadi ngelembreh ke bawah." Ya karena kesaksem-saksem. Ya, ini yang reduksi basis lidah. Itu pakai radiofrekuensi dengan hanya menusukkan di situ kemudian, kayak di apa ya, quarter ya, di situ nanti diharapkan akan terjadi fibrotisasi sehingga lidahnya akan menjadi ya mengarah ke normal dari makloklusi menjadi, normoklusi. Nah, ini proses, eee, pilar prosedur ya. Jadi ini seperti bayangkannya adalah kalau belum pernah lihat, seperti pasang implan KB, bentuknya sama seperti implan KB, hampir sama, itu implannya seperti itu alatnya mestinya itu, single use ya, hanya untuk satu pasien, tidak bisa di-reuse, karena itu satu paket. Alat yang untuk, memasang dan pilar prosedurnya atau implannya itu sudah satu paket ada 3 implan. Waktu itu harganya berapa ya, 15 juta apa berapa, cukup mahal. Dan ini, lebih cepat mengatasi karena, tadi kan, eee, terutama pada palatum letak rendah. Palatum letak rendah kita, tentunya dengan adanya osa tadi ada obstruksi dia akan bergetar. Dengan getaran itu menyebabkan dengkuran makin lama makin, eee, puding, memanjang seperti itu. Dengan adanya pemasangan implan ini diharapkan terjadi, palatum molonya lebih, eee, kaku sehingga tidak bergetar, tapi bisa terangkat juga lebih ke superior. Jadi untuk pilar prosedur ini, implannya tujuannya adalah untuk membuat, seperti apa ya,
yang membuat palatum mall. Tapi tetap tidak mengganggu, tidak ada pernah laporan bahwa dengan menggunakan pilar implan ini terjadi disfagi, tidak ada ya. Tapi kelemahannya adalah, bisa terjadi eksplosi karena, benar-benar harus bisa masukkannya tepat, sedangkan palatomolo itu ya relatif tipis dan lembut. Alatnya itu ujungnya, seperti jarum yang mau dimasukkan itu, sehingga kalau terlalu dalam masuknya otomatis eksplosi ke posterior, tidak masuk. Batas pemasangannya adalah, di Palatum Mall dan Palatum Dulum Junction. Jadi di bawahnya Palatum Durum sekitar 1,5 dari sentimeter dari Palatum Durum, mulai diinsersikan di situ dengan jarak karena antara satu pilar dengan yang lain tentunya yang pertama di linea mediana dulu, di tengah dulu kita masukkan, kemudian nanti ada batas-batasnya itu ada garis hitam 3 itu pertama yang tajam dulu, yang kayak jarum bisa masuk. Kemudian, sampai masuk ke 3 pelan-pelan. Nah, itu tujuannya apa? Kita pastikan dulu waktu masuk, di marker pertama itu eksplosi enggak, ternyata nyoblos. Kalau masuknya terlalu mudah, tidak ada hambatan, artinya dia terlalu berarti keluar dari mukosa bagian posterior, artinya tidak masuk ke insersi ke palatomolonya. Kemudian, tetap, eee, masuknya ada tahanan sedikit begitu, tidak ada eksplosi, kita masukkan lagi, pastikan lagi, kalau bisa lebih bagus lagi adalah dimonitor dengan tapi pasien-pasien seperti ini, eee informasinya kurang nyaman ya, di samping itu bisa terjadi eksplosi. Setelah, pertama kita insersikan ke bagian linea mediana, kemudian kita, masukkan lagi yang 2 tuh di kanan kirinya dengan jarak sekitar 0,5 sentimeter. Nah ini ya posisinya ya. Seperti itu, kira-kira seperti itu posisinya. Jadi bagian-bagian itunya ada. Areanya atau zonanya itu di situ. Nah, yang berikutnya ini biasanya yang mengerjakan adalah bedah plastik, atau plastik rekonstruksi THT ya. Pak Willy ini yang ngerjakan. Maxillomandibular advancement osteotomy. Ini pasien-pasien biasanya yang Down syndrome atau tidak Down syndrome juga ada pasien-pasien yang tentunya mandibulanya kecil, kalau kita katakan, mik apa, mikrognathia ya. Nah, seperti ini. Dari rahangnya itu dikasih dimajukan, dipotong dulu, kemudian dikasih, celah. Nah, sebenarnya ya advancement ini bisa maju, bisa mundur ya. Sebelum dan yang sesudahnya. Nih pasiennya ya. Tuh dagunya, bisa dilihat dagunya. Dagunya seperti ada 2, yang kelihatan justru yang bagian belakang tuh, eee, submentalnya kelihatan ya. Kemudian yang sesudahnya kelihatan jelas, jadi itu dari depan. Itu rasanya lebih anu ya, kenapa gambarnya jadi orang yang satu serem, jadi begitu habis operasi lebih karena kualitas hidupnya lebih baik, jadi dia lebih happy. Nih ya, yang tadi digambarkan seperti itu.
Yang soal yang tadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Izin Sebenarnya tanya ya dok. ya, pertama yang stase, kalau nanti nggak sempat bertanya ya harusnya tanyanya saat kita diskusi. Silakan. Saya izin tanya boleh dok? Boleh. Kok malah Ya dok. staffnya yang tanya? Waduh, kalau nggak bisa PR. Gak apa-apa dok. Saya tanya ya dok, itu kan tadi dikatakan kalau disfagia pada osa seringkali subklinis. Jadi mungkin selama ini kita kalau punya pasien kebanyakan yang disfagia orofaringeal kan lebih ke arah pasien-pasien yang sifatnya neurogenik ya dok. Mungkin kalau pada osa bisa dijelaskan nggak dok, kira-kira klinisnya, keluhannya untuk disfagianya itu seperti apa? Kalau pada yang neurogenik kan misalnya tersedak atau batuk-batuk. Nah, kalau pada yang OSA ini supaya kita tidak misdiagnosis, jadi kita bisa tahu, oh pasien ini ternyata ada disfagianya loh karena OSA. Mungkin keluhan disfagianya lebih seperti apa gitu dok. Makasih dok. Kalau yang lebih mudah ekstrimnya adalah pasien-pasien kenapa berat badannya tidak naik kalau pada anak-anak misalnya seperti itu, ya. Jadi kan ini gangguannya di bukalnya mekaniknya, artinya ada hambatan di situ, ya. Kalau tadi ada hubungannya dengan kelemahan di situ karena insufisiensi daripada ininya tadi gangguan dari hipoksianya atau hipoksianya tadi bisa menyebabkan kontraksi di orofaringnya kurang bagus. Ya, kita tentunya tanya nih, terutama kan kalau evaluasinya dari gizinya ya, yang paling mudah dari gizinya. Nah, kalau dia obes ya tentunya lah ini aja makanya banyak kon eee konsistensi makanannya yang dimakan apa. Misalnya maunya makanannya Indomie terus nih Dok, misalnya gitu. Kalau makan Indomie, eee, 2 porsi, 3 porsi sama telur, artinya dia, agak susah nih makanan yang agak padat misalnya. Dia nggak pernah suka makan yang lain, sukanya makan Indomie itu bisa eee, tandai ya, artinya, oh jangan-jangan dia ada disfagia. Kemudian kalau yang berat badannya makanya anak-anak yang, kayaknya di atas, rata-rata ya, yang tonsilnya besar, yang anak-anak susah makan, itu bisa dievaluasi apakah ini jangan-jangan ada ulsa, ya. Kenapa dia kalau makan kok sukanya diemut, apa kalau misalnya bolusnya mau masuk itu agak susah, itu juga bisa dikatakan disfagi. Jadi, ya itu tadi, secara kalau subklinis itu kita bisa melihat dampaknya. Ibu selama ini anaknya makannya bagaimana? Misalnya seperti itu. Apakah satu porsi habis makin ke sininya? Terus kemudian kalau pada anak-anak berat badannya bagaimana? Turun apa tidak misalnya. Kemudian kalau pasien-pasien yang terutama yang tadi ya, yang ada kelainan kongenital itu yang pada anak-anak ya, otomatis ada disfagi juga kan. Ternyata mikrognathia, ternyata, ini maksilofasialnya anomali misalnya, tidak, ada kongenital lainnya, posisinya seperti otomatis ya untuk mengunyah aja susah misalnya karena posisinya, di oralnya itu sudah, anatominya abnormal. Nah, kalau pasien-pasien yang obes itu mestinya ditanya, apakah selama ini makan teksturnya apa nih yang dimakan sehari-hari? Nah, jangan-jangan ini karena itu. Jadi kalau makannya Indomie terus itu katanya bikin gemuk juga, yang bikin gemuk apanya nih? Gandumnya apa ininya, subklinisnya dari situ. Ya kalau, kita tanyakan yang dimakan sehari-hari itu apa. Karena subklinis ya agak susah ya memang kalau nggak dideteksi secara ini.
Ya, keluhannya ini kalau overweight seperti tadi pertanyaannya. Kalau underweight atau misalnya berat badannya tidak naik, kita tanyakan ini, kita pastikan kalau memang, tidak ada kelainan neurologis berarti faktornya adalah dari situ. Kalau saya sih begitu, mengarah subklinisnya. Mungkin ada, Bu Rati sudah pernah baca? Ya dok, nggak mungkin tadi sering tidak terdiagnosis juga ya. Ya. Kalau kita kan mungkin arahannya kalau disfagi ya kita tetapkan itu suatu disfagia ya kalau sudah ada tadi misalnya penurunan berat badan ya dok atau apa dia jadi underweight pasiennya jadi kita mungkin bisa mengarah itu ke arah disfagia ya tapi tadi kalau masalah konsistensi makanan mungkin ini kita bisa masuk juga ke feeding difficulties ya jadi kan ada anak yang nggak mau makan yang kasar makannya hanya yang lunak-lunak saja ya mungkin anaknya bisa tetap baik ya ininya apa berat badannya bisa tetap Malah bagus tambah. ya tetapi ternyata makanannya tidak sesuai dengan usia ya jadi mungkin ada diagnosis lain ke arah feeding Iya, difficulties ya boleh. Jadi maksudnya ya saya gini, kalau ada OSA itu juga harus ditanyakan apakah ada gejala disfagia gangguan atau makan. tidak, gangguan makan atau tidak. Di situ yang Ya, perlu kita tambahkan dalam memberikan anamnesis. nasis. Jadi karena ya dari multidisiplin tadi semua ternyata kalau dihubungkan secara logika pun bisa masuk bahwa ini ada selama ini kan sering terlupakan atau tidak terpikirkan bahwa OSA itu, oh ya kalau amandelnya besar kenapa dia jadi kurus ya? Nggak mau makan ya, kan tidak ngerti patofisnya. Jadi sudah ketemu sekarang patofisiologinya ternyata seperti itu, begitu. Jadi bisa menjelaskan ke pasien kenapa yang amandelnya besar, mendengkur, tidak berhenti ke mendengkur, tapi kenapa jadi underweight, gitu. Selama ini, oh iya nih penyakit kan yang sering, ya memang bisa underweight-nya, tapi ya nggak se-underweight itu. Oh karena ini sering eksaserbasi akut setahun lebih dari 10 kali misalnya, sehingga menyebabkan pasien jadi tidak, berat badannya jadi turun. Tapi ada juga yang 10 kali ISPA juga, gemuk juga ada. Mungkin ya konsistensi makanannya yang dimakan itu aja, harusnya kan, harus seimbang. Itu ya, Ya dok, ya seperti terima kasih dok. ya ada tambahan mungkin? Ya, ada tambahan pengalaman? Ya dok, sudah terima kasih. Ya, jadi, Ya. diingat lagi ya untuk OSA, kemungkinan itu karena, waktu itu saya diminta langsung untuk memberikan, apa ya, simposium dengan topik yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian saya searching jurnal-jurnal, lihat di buku-buku ternyata memang, masuk, ada arahannya ke situ. Ya, selama ini kan kita nggak itu udah lama ya, tahun 2017 sebenarnya. Ya. Ada yang tanya lagi? Habis ini siapa ya? Sudah selesai ya? Sudah jam 9, mungkin gantian waktu yang lain. Ganti pembicara lain ya. Dokter Ana apa siapa ini ya? Saya kira terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih ingin konsultasi, kita kan punya WA, jadi bisa diskusi pertanyaan lewat WA saja, kita diskusikan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.